Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Di padang mahsyar, semua umat manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawabannya. Kita akan dihisap amal baik dan buruknya. Dan kaki kita tidak akan bisa bergerak atau bergeser sebelum mendapatkan 4 pertanyaan ini. Kalau bisa menjawab dengan benar, maka insya Allah akan selamat. Namun kalau tidak, maka akan sengsara dan celaka. Yang pertama akan ditanya tentang umur yang diberikan Allah ini. Bukan masalah panjang dan pendeknya umur tersebut, namun apakah digunakan untuk berbagai ketaatan yang diperintahkan Allah, atau sebaliknya justru malah digunakan untuk berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Maka gunakanlah umur yang diberikan Allah ini untuk selalu bertakwa kepadanya, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita selalu isi umur kita dengan amal kebaikan, seperti kita melaksanakan sholat wajib sehari semalam 5 kali. Kemudian kita bisa melaksanakannya dengan berjamaah di masjid. Kita juga bisa melaksanakan sholat sunnah, baik rawatib atau sholat sunnah lainnya yang utama di rumah. Kita juga bisa mengisinya dengan membaca Al-Quran. Kemudian kita bekerja mencari nafkah yang halal untuk anak istri, digunakan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kita juga bisa digunakan untuk menuntut ilmu, kemudian bisa berbuat kebajikan lainnya yang diperintahkannya. Maka insya Allah umur tersebut akan berkah. Kemudian yang kedua, kita akan ditanya tentang ilmu yang telah kita pelajari. Allah SWT merintahkan kita agar menuntut ilmu syar'i, yaitu ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka hendaklah kita selalu berusaha untuk menuntut ilmu, yaitu dengan cara kita bisa berguru, belajar kepada seorang ustadz yang menjelaskan tentang kebenaran, atau kita bisa membaca buku-buku dari para alim ulama yang telah menjelaskan kebenaran ini. Kita juga bisa hadir di majelis ilmu atau mendengarkan khutbah Jumat atau ceramah-ceramah keagamaan lainnya. Maka setelah kita menuntut ilmu tersebut, hendaklah kita amalkan. Kita gunakan untuk taat kepada Allah SWT, berbuat kebajikan dan menjauhi berbagai kemaksiatan. Kemudian kita tidak perlu menuntut ilmu yang menyuruh kita berbuat kejahatan atau kemungkaran, atau ilmu tersebut ilmu yang dilarang oleh Allah SWT yang menimbulkan kerusakan, kejahatan di muka bumi ini. Maka jauhilah ilmu-ilmu sesat tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan ditanya tentang harta. Harta itu dari mana dan kemana diinfakkan. Maka pastikan harta yang kita peroleh itu sumbernya adalah dari yang halal, bukan dari yang haram. Karena kalau yang dari yang halal, maka doa kita akan dikabulkan Allah, amal kebaikan kita juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala gerak laku kita seperti bicara dan sebagainya itu akan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sumbernya dari yang haram, maka segala gerak laku kita ini akan jelek di hadapan Allah. Karena yang menggerakkan badan kita adalah lewat makan dan minum yang kita makan. Kalau sumbernya dari yang haram, maka tentunya neraka akan menjadi tempat tinggal kita. Maka hendaklah kita berhati-hati di dalam mencari harta, hendaklah benar-benar dari sumber yang halal. Kemudian yang keempat adalah kita akan ditanya tentang tubuh kita. Seberapa jauh kita menggunakan tubuh ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tubuhnya jadi rusak seperti ini? Apakah digunakan untuk berbagai kebaikan yang diperintahkan Allah, atau justru digunakan untuk berbuat kerusakan, menindas orang, berbuat kemaksiatan atau dosa? Maka gunakanlah tubuh yang diberikan Allah ini untuk selalu di jalan Allah, seperti
berjalan ke masjid, membantu orang yang berada dalam kesusahan atau kena musibah, atau kita gunakan untuk mengerjakan berbagai amal solih lainnya, seperti mengerjakan sholat malam, kemudian puasa sunnah, berbakti kepada orang tua, mencari harta yang halal, memberi nafkah anak istri, dan sebagainya. Maka insya Allah akan berkah. Rasulullah SAW bersabda, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrih fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya, dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Ad-Darimi, dan Abu Ya'la. Demikianlah 4 pertanyaan yang akan dihadapkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan dari sekarang ini dengan bertakwa kepada Allah, yaitu berusaha untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah kita akan selamat mendapatkan pertanyaan tersebut dan akan bisa menjawab dengan benar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.